Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan menerangkan secara singkat dengan materi tindak kekerasan seksual seperti halnya pemerkosaan menurut hukum Hindu dan menurut hukum nasional. Pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya I Putu Kardiasa, NIM 02330011, mata kuliah Hukum Hindu, Fakultas Hukum. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menerangkan secara singkat pandangan dan penanganan pemerkosaan menurut hukum Hindu dan menurut hukum nasional di Indonesia. Pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang serius, baik menurut hukum Hindu maupun hukum nasional di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai pandangan dan penanganan pemerkosaan dalam dua konteks tersebut. Yang pertama, hukum Hindu. Di dalam hukum Hindu terdapat naskah suci dan hukum dharma. Di dalam naskah suci ini terdapat 3 poin yang sangat penting, yaitu Manusmriti. Dalam teks hukum Hindu klasik seperti Manusmriti ini, pemerkosaan dianggap sebagai dosa berat dan pelanggaran serius terhadap dharma atau kewajiban moral. Pelaku pemerkosaan diancam dengan hukuman berat, termasuk hukuman fisik dan pengusiran dari masyarakat. Yang nomor 2, prinsip karma. Dalam ajaran Hindu, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan akan membawa karma buruk bagi pelaku, yang diyakini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan atau kehidupan berikutnya. Yang nomor 3, perlindungan terhadap wanita. Teks-teks Hindu seringkali menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap wanita. Tindakan pemerkosaan melanggar prinsip-prinsip ini dan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral. Yang nomor 2, menurut hukum nasional Indonesia. Di dalam hukum nasional Indonesia terdapat beberapa poin yang sangat penting, yaitu yang nomor 1 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 285 menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 286 mengatur pemerkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya, misalnya dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Yang berikutnya pasal 287 atau 288 mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur dan pemerkosaan dalam konteks perkawinan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemerkosaan oleh suami terhadap istri. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memuat hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS merupakan regulasi terbaru yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Kesimpulannya, baik dalam hukum Hindu maupun hukum nasional Indonesia, pemerkosaan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan tidak dapat diterima. Hukum Hindu memberikan pandangan moral dan etika yang kuat terhadap perlindungan wanita dan menghukum keras pelaku pemerkosaan. Sementara itu, hukum nasional Indonesia menyediakan kerangka hukum yang jelas dan rinci untuk menghukum pelaku pemerkosaan dan melindungi korban, dengan berbagai undang-undang yang mengatur tindakan ini dalam berbagai konteks. Nah, demikian materi singkat yang saya jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.